Baik, shalom Pak Paul, selamat malam. Shalom Pak Ilham. Iya, puji Tuhan. Eee, mohon Lama nih Pak Pak, Ilham nggak nongol. iya Pak, hanya ikut di embun pagi aja Pak. Oh iya datang di Bun pagi ya. Iya, di koin ini memang agak jarang sudah. Ya sekarang kita jam 11 maksimum setiap hari selesai ya, karena banyak yang mengeluh ya. Iya Jam Pak, 11 kita mau ini, karena nggak diterusin sayang, diterusin akhirnya nggak bisa ikut pagi ya. Kita jam 11 iya kita Pak, stop sekarang. baik. Ini Pak, ada yang mau minta mungkin dijelaskan kembali bagi saya pribadi terutama Bapak. Di dalam Mazmur 37 di ayat 34 Pak, di Ah, mana berbunyi Mazmur 37 ayat 34. hmm. Di mana di mana berbunyi nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Di sini ada koma kan Pak. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, koma kembali, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ini penekanan di ayat 34 ini maksud daripada yang tertulis ini apa Pak Paul? Mohon penjelasannya Pak. Kepikirannya apa coba supaya saya jangan terlalu jauh. Apa yang Bapak pikirkan tentang Mazmur 37 ayat 34 ini? Yang saya Sekarang dapat, sekarang yang ini saya yang kepikiran apa yang sekarang ini? yang kepikiran itu saya disuruh nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan saya. Itu Pak Paul. Cuman ada yang berikutnya sih Pak, engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Nah, jadi kalau di ayat berikutnya ya, ayat B-nya itu maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Nah, ini maksud saya ini yang saya minta penjelasan dari Bapak, mungkin sebagai ahlinya di dalam perkitaban Alkitab ini gitu loh Pak. Iya, jadi itu ya, bukan negeri yang di negeri itu sebenarnya pasti negeri artinya itu ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu engkau yang mewarisi tanah, Haaretz, Pak. Nah, pertama kita ingat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam beberapa banyak penjelasan, saya sudah kasih penjelasan bahwa pada itu artinya pada mulanya Allah menciptakan yang rohani dan yang jasmani. Ya. Artinya, ya Tuhan Yesus berkata, carilah perkara yang di atas bukan yang di bawah. Ya Rasul Paulus berkali-kali berkata, kejarlah yang rohani, jangan yang jasmaniah. Oh, sekarang kita mengerti. Oh, jadi nanti ada satu lagi, ada ayat lagi ya. Orang yang rendah hati mewarisi negeri, ya kan? Orang yang rendah hati itu mewarisi negeri, tetapi di dalam terjemahan baru, orang yang rendah hati mewarisi bumi. Orang yang rendah hati mewarisi tanah, Haares. Orang yang rendah hati mewarisi yang jasmania. Artinya hal-hal material itu, orang-orang yang rendah hati akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan material itu loh, Pak. Makanya saya pernah bilang, mengapa banyak orang miskin, kere ya, kere itu bukan cuma miskin, ya, tetapi dia benar-benar sampai bingung ya, jatuh bangun, udah mau berhasil, jatuh lagi, mau berhasil, jatuh lagi. Padahal dia tidak melakukan dosa apa-apa loh, dia tidak berzina, dia ternyata karena dia sombong, ya, ternyata karena dia sombong, ya kan? Nah, ternyata orang yang sombong itu dia akan banyak kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Ya, orang yang sombong itu banyak kehilangan kesempatan yang baik dalam hidupnya. Orang yang sombong, oh ini prinsip, ini harga diri, apa dikit-dikit harga diri. Lo bilang harga diri, dikit-dikit harga diri itu kayak Amelie Jaya ya. Dikit-dikit harga diri, harga diri. Apakah saya nggak punya harga diri? Oh, harga diri saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Pak Ilham itu mikrofonnya rusak, dicopot aja. Oh baik Pak. Dicopot mikrofonnya, ya. Jadi kalau kita buka di Mazmur 37 ayat 11 tadi, kan Bapak tadi kan bukanya di ayat 34. Iya. Sekarang kita buka di ayat 11-nya. Nah,
Saya tersign out ya. Saya tersign out. Saya ini lagi. Saya harus jadi co-host dulu biar bisa share screen. Tadi kan Bapak baca ayat ini ya kan, ayat 34-nya. Sekarang saya baca di ayat 11-nya. Ya. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Akan mewarisi haaretz. Hal-hal yang jasmaniah. Ya. Orang-orang Iya. rendah hati itu akan mendapat banyak keberuntungan materi loh. Makanya Anda lihat ya orang-orang yang rendah hati yang nggak sombong. Orang menduga dia menjilat. Oh enggak, Anda harus bedakan mana menjilat, cari muka, dan mana yang rendah hati. Ya, ada orang-orang yang dihina, dia nggak membalas. Ada orang-orang yang sekalipun harga dia dipermalukan demikian rupa, dia tetap sabar. Lalu orang-orang lain bilang dasar penjilat. Oh bukan, dia nggak menjilat. Dasar cari muka, oh enggak. Dia hanya tidak mau nantang, dia biarlah aku direndahkan. Nah, how low can you go, katanya Emma, ya kan? How low can you go? Ternyata itu sindiran ya. Banyak orang itu nggak mau rendah hati kan. How low can you go? Seberapa kamu mau rendah hati? Bukan itu bukan maksudnya nikotin, tar nikotinnya bisa paling rendah, bukan. Tapi itu seberapa kamu mau rendah hati. Karena kalau kamu rendah hati, kamu akan diberkati Tuhan secara materi. Nah sekarang balik ke ayat 34 lagi tadi. Iya. Ya kan? Jadi pertama kita sudah dapat, nantikanlah Tuhan, ikutilah jalanannya. Bagaimana mengikuti jalan Tuhan? Kan disuruh rendah hati kan? Oh. Ya. Dan maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Mewarisi negeri itu tadi, orang yang rendah hati mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Mungkin sekarang kita jengkel karena banyak orang-orang fasik, ya. Kok bisa? Kayak orang-orang memfitnah saya kemarin. Saya jengkel nggak harusnya? Seharusnya saya jengkel. Kok orang-orang fasik itu kok malah dibiarkan berkibar? Nggak taunya mereka sikut-sikutan sendiri akhirnya sekarang. Ya kan? Orang fasik itu sikut-sikutan sendiri. Akhirnya saling membongkar aib sendiri. Kan begitu kan? Itu orang-orang fasik akan dilenyapkan, Pak. Jangan takut, makanya kita nggak usah, harga diri ini. Makanya saya mengkritik si Yosua Tewu sama Saifuddin ya. Yang satu gara-gara 200 juta, dia nagihnya sampai begitu rupa. Yang satu gara-gara dibuka aibnya, marahnya begitu rupa. Disuruh merendahkan hati, nggak mau. Nah, saya bilang bagaimana kamu ini dibilang lahir baru, bagaimana kamu mau jadi panutan bagi anak buahmu, bagaimana kamu mau jadi panutan bagi para murid-murid yang kau sedang muridkan sekarang ini. Saiful itu fasik ya bagi Yosua Tewu, biar Tuhan yang membalas toh. Ya kan? Kalau memang Yosua Tewu itu kurang ajar bagi si Saifuddin tinggal berdoa maka Tuhan akan balas si Yosua Tewu. Kan gitu aja kan? Kalau Saifuddin dengan Yosua Tewu nggak ada masalah, ya lalu Saifuddin menegur si Yosua Tewu karena masalah dosa, itu beda. Masalahnya sudah ada masalah, dia mau nagih utang dengan cara membongkar aib Yosua Tewu. Itu namanya bukan mengatakan kebenaran, itu namanya nyerang. Itu namanya nagih utang dengan cara ya lebih edan dari preman. Kalau saya nggak tak bayar, kalau memang saya punya utang nggak tak bayar. Ya nggak tak bayar kalau saya ya. Kalau zaman dulu saya itu nggak tak bayar, serius. Kalau udah begitu saya nggak tak bayar. Nah zaman saya jahat dulu. Kenapa? Harga diri saya yang sudah kamu rusak itulah bayarannya. Kamu sudah bayar. Saya sudah bayar, saya sudah lunas. Itu ya. Hati-hati loh. Malah saya bisa nagih kamu nih, kekurangannya nih. Gitu. Malah saya bisa nagih kamu atas kekurangannya. Itu ya. Maksudnya begitu, Pak. Jadi itu contoh-contohnya di depan mata, saya kasih mata supaya Anda paham yang saya ngomong ya. Baik, Pak.